بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam ke-22 di bulan Rajab 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan mengisi waktu yang berharga ini dalam ketaatan kepada Allah, menghadiri dan mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis menanti salat Isya sambil mengkaji, menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau memiliki banyak kitab-kitab yang berharga, karya-karya beliau, dan salah satunya adalah buku yang kita kaji ini, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Tamannya orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu dari para rasul
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang keutamaan puasa sunnah ya. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas tentang masalah puasa, dan pada pertemuan kita pekan lalu di malam Ahad yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang ke-225, yaitu bab yang ke-226 yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa dan amal-amal soleh lainnya ketika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kita sudah simpulkan bahwa melaksanakan puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maksudnya sejak tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya adalah sunnah, dalam artian bagus dikerjakan karena dia adalah waktu untuk memperbanyak amal soleh. Dan pernyataan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentu saja harus dikeluarkan darinya tanggal 10 ya, karena tanggal 10 hari Idul Adha dan tidak mungkin seseorang berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan memang orang Arab kadang menyebutkan sesuatu dengan pembulatan ya, sebagaimana juga kadang kita pembulatan, umpamanya ada lebih sedikit dibulatkan saja, atau ada yang kurang sedikit dibulatkan. Seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikatakan keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebenarnya maksudnya 9 hari saja, karena tidak mungkin puasa tanggal 10-nya. Namun 9 sudah sangat dekat dengan 10, maka dibulatkan menjadi 10. Sebagaimana kadang ada lebihnya sedikit tapi tidak disebutkan lebihnya ya, seperti kalau Imam Nawawi bilang kitabnya adalah Arba'in, padahal jumlah hadisnya 42, lebih 2 ya, tapi 2 itu diabaikan ya, dan disebutkan saja Arba'in. Dan sebagaimana juga pernyataan Imam Anas bin Malik ketika beliau mengatakan, saya berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun, padahal persisnya hampir 10 tahun, tidak sampai 10 tahun, tapi dibulatkan ya. Jadi maksud memperbanyak atau melaksanakan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maksudnya sejak tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Silahkan berpuasa bagi orang yang mau melaksanakan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Dengan catatan penting bahwa yang ada keutamaan khususnya berpuasa adalah tanggal 9-nya, tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak ada dalil khusus yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di tanggal 1 Dzulhijjah, 2 sampai tanggal 8. Tapi dalilnya adalah keumuman anjuran memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ulama telah menegaskan salah satu amalan yang paling soleh adalah berpuasa. Karena itu di buku-buku fikih dan buku-buku akhlak, buku-buku tentang targhib dan tarhib, ulama kita banyak menyebutkan anjuran memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berdasarkan dalil umum yang telah kita bahas pada pekan lalu. Sekarang kita masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ke-227. Babnya berjudul Babun Fadlu Shaumi Yaumi Arafah. Bab tentang keutamaan puasa di hari Arafah, wa Asyura, dan puasa Asyura, wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a. Ya, 3 ini ya,
keutamaan puasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah, Asyura tanggal 10 Muharram, wa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Keutamaan puasa di 3 hari ini. Apa dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di 3 hari ini? Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis yang ke-1250 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Qatadah, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa di hari Arafah. An saumi yaumi Arafah, tentang puasa di hari Arafah. Beliau bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyah, menghapuskan dosa yang lampau, wal baqiyah, dan yang akan datang. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, hadis ini hadisnya sahih tentunya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Dan sahabat Abu Qatadah ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang juga dikenal dengan, atau lebih dikenal dengan kunyah beliau, Abu Qatadah. Adapun nama beliau adalah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu. Ya, Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, dan beliau sahabat yang tidak terlalu banyak hadisnya, tapi memiliki beberapa periwayatan hadis yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena hadis-hadis tentang keutamaan Asyura, puasa Asyura atau puasa hari Arafah, itu periwayatannya datang dari beliau Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Termasuk juga hadis tentang keutamaan atau anjuran dan peringatan untuk tidak meninggalkan salat tahiyatul masjid, ya. Hadisnya hadis Abu Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atin. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat. Itu hadis datang dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis tentang keutamaan puasa Asyura, puasa Arafah, itu juga beliau yang riwayatkan, Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Perlu dibedakan antara Abu Qatadah dan Qatadah, ya. Dua-duanya perawi hadis, tapi Abu Qatadah inilah yang sahabat, ya, sahabat Nabi Abu Qatadah. Kunyahnya lebih dikenal, tapi namanya Harith bin Rabi'i. Kalau Qatadah itu tabi'in, ya, tabi'in, seorang imam tabi'in, imam tafsir, imam hadis, murid dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Qatadah mengatakan, su'ila Rasulullah SAW, pada satu hari Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Tampaknya pertanyaan ini bukan tentang apakah disyariatkan atau tidak, tapi pertanyaannya adalah tentang keutamaannya. Dan nampaknya tentang pensyariatan puasa di hari Arafah itu sudah dikenal dan sudah ditahu oleh para sahabat. Cuma mereka mau tahu apa tentang keutamaannya, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak mengapa, ya, seseorang dalam beribadah ingin mengetahui apa keutamaan dari ibadah tersebut, dan itu tidak dikatakan menafikan keikhlasan, ya. Tidak dikatakan orang yang mau tahu pahalanya, yang kita disuruh umpama puasa ini kita bilang apa ganjarannya, apa pahala yang bisa kita dapatkan. Kita disuruh melakukan sholat ini lalu kita mau tahu apa pahalanya, itu tidak mengapa, ya. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan.
Karena dia bisa memotivasi kita untuk lebih banyak beramal. Walaupun jika saja ada amalan, ada ibadah yang kita sudah cari-cari apa keutamaannya, apa ganjaran yang kita akan dapatkan, tapi tidak disebut keyakinan, Allah tidak akan menyanyiakan amalan-amalan soleh dari seorang hamba. Tapi ketika disebutkan pahalanya, apatah lagi biasanya yang disebutkan pahalanya itu ketika pahalanya besar, maka ya itu bisa lebih motivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itu tidak mengapa, karena memang selama pahala kita cari dari Allah tidak mengapa, tidak mengurangi keikhlasan. Yang masalah ketika kita cari pahala, cari ganjaran dari selain Allah, itu yang tidak boleh, ya itu yang menafikan keikhlasan. Adapun seorang beramal karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, memang begitulah tujuan kita dalam beribadah, ibadah kita karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan penting juga ya, bahwa salah satu kaidah yang disebutkan oleh ulama kita dalam memilah antara hadis dhaif dan hadis sahih atau bahkan hadis palsu adalah ketika ada satu amalan yang kelihatannya ringan namun pahala yang disebutkan sangat-sangat besar, nah ini kadang merupakan indikasi bahwa hadisnya itu lemah atau bahkan hadisnya palsu. Ya, karena itu juga perlu berhati-hati. Ya, karena sebagian orang yang perhatiannya terlalu besar, fokusnya terhadap apa pahalanya, berapa pahalanya, kadang mereka suka yang cari seperti itu sehingga dibuatkan pahalanya ya oleh orang-orang yang buat hadis palsu. Nah itu banyak ya, seperti Nuh bin Abi Maryam dan Maisarah bin Abdi Rabbih, dua orang yang sebenarnya orang baik ini ya, orang soleh, tapi sayang melakukan ijtihad yang keliru. Apa itu? Membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan pahala membaca surat-surat Al-Quran. Semua surat Al-Quran dia buatkan keutamannya. Siapa baca surat Al-Fatihah, begini keutamannya. Siapa baca surat Al-Baqarah, begini keutamannya. Siapa baca surat Ali Imran, begini keutamannya. An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya. Sampai An-Nas, semuanya dibuatkan pahala. Padahal, memang sebagian surat itu ada disebutkan pahalanya secara khusus. Tapi tidak semua surat ada hadis sahihnya yang menjelaskan tentang keutamannya. Bahkan sebagian surat banyak sekali hadis tentang keutamaan membacanya. Tapi kalau ketika diteliti, maka tidak mencapai derajat yang sahih. Ya, seperti umpamanya tentang keutamaan khusus membaca surat Al-Waqiah umpamanya atau surat Yasin dan yang lainnya, itu banyak hadis-hadisnya, tapi tidak mencapai derajat yang sahih. Kita membacanya dengan keyakinan pasti Allah berikan pahala kepada kita. Namun meyakini secara khusus dengan pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak sahih itu, maka tidak tepat ya. Ketika dia ditanya, Nuh bin Abi Maryam dan Maisarah bin Abdi Rabbih ditanya, kenapa kamu berani buat hadis-hadis palsu itu? Dia bilang, kami melihat orang-orang sudah lebih sibuk membaca, menekuni buku-buku fikihnya Imam Abu Hanifah, lalu meninggalkan Al-Quran ya. Mereka lebih sibuk dengan bukunya Abu Hanifah. Buku fikih ini bagus, tapi menyita waktu mereka sehingga tidak pernah membaca Al-Quran. Maka untuk memotivasi lagi mereka baca Al-Quran, saya buatkan hadis-hadis palsunya ya. Bagus niatnya, niatnya bagus, tapi salah caranya ya. Dan kaidah dalam Islam, al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara ya. Maka salah satu indikasi hadis-hadis palsu atau hadis dhaif kadang adalah amalan yang kecil lalu pahalanya sangat-sangat besar ya. Ada juga sebagian ya, kalau seperti ini satu hari menghapuskan dosa 2 tahun, Masya Allah. Tapi ada sebagian yang ya tanda kutip keterlaluan ya, orang yang buat hadis palsunya keterlaluan dalam menyebutkan pahala-pahalanya. Padahal ya sebagian mengatakan kan tidak apa-apa sebagai motivasi. Ya ulama kita mengatakan siapa yang berhak memberikan pahala? Apakah kita?
Kita yang menentukan, kamu melakukan ini, kamu zikir ini, pahalamu begini, kamu melakukan puasa ini, pahalamu begini. Apakah kita yang tentukan? Ya, pahala pun harus Allah yang berikan. Maka tidak boleh dengan alasan tadi kita buatkan hadis-hadis palsu untuk memotivasi hal tersebut. Ya, ada hadis barang siapa yang membaca la ilaha illallah, hadis palsu ini ya. Siapa yang baca hadis, maka setiap kalimat la ilaha illallah akan diciptakan baginya satu seekor burung yang paruhnya dari emas ya, lalu bulu-bulunya dari lu'lu' wal marjan dan seterusnya ya. Jadi setiap kalimat diciptakan lagi bagi kita seekor burung yang begitu indah dan begitu mahal ya. Ini termasuk hadis-hadis yang palsu semacam itu. Tapi ini hadis kita ini hadis yang sahih, alhamdulillah, yang menyebutkan tentang keutamaan puasa Arafah ya. Ini kita mau katakan pentingnya bersikap pertengahan dalam persoalan pahala ya. Karena ada juga orang bilang, saya beramal tidak pusing itu pahala, tidak, pokoknya saya amal-amal saja. Kamu tanya terus pahalanya, ini kurang ikhlas ini ya. Ada orang seperti itu. Ini salah juga yang seperti itu ya. Karena seandainya tidak perlu, Allah tidak menyebutkan pahala dari sebagian amal-amal soleh, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak merinci. Dan kalau ada yang bertanya, tentu beliau marahi ya seandainya itu salah. Tapi ketika beliau sampaikan, berarti pertanyaannya sah-sah saja, bahkan kadang bisa menjadi motivasi. Jadi menafikan sama sekali pentingnya mengetahui pahala itu tidak tepat, berlebihan. Sebagaimana orang yang terlalu disibukkan untuk selalu tanya pahala, lalu ketika tidak ditahu, dia tidak mau mengamalkannya, maka ini juga satu kekeliruan. Bagi kita terus beramal soleh dengan keyakinan Allah tidak akan menyanyiakan amalan-amalan kebajikan kita, dan ketika kita tahu pahalanya, maka itu bisa lebih menguatkan hati kita untuk bisa meraih pahala yang Allah sediakan bagi kita. Puasa di hari Arafah. Hari Arafah artinya hari pada saat ya orang-orang itu wukuf di Arafah. Dan ulama menjelaskan bahwa yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, karena puasa Arafah itu tidak khusus bagi orang yang berada di Arafah. Ya, dia adalah orang justru puasa Arafah itu adalah puasa yang dianjurkan bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan berpuasa pada waktu itu, karena mereka sedang sibuk dengan satu ibadah yang lain yang membutuhkan fisik atau kekuatan fisik. Maka mungkin puasanya menyebabkan dia loyo, lemah, ngantuk, tidur, istirahat saja, tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga itu untuk doa dan berzikir kepada Allah ya. Dan begitulah pembagian amal-amal soleh ya dalam syariat ini. Jadi ada yang dilarang sini, tapi dibukakan bagi kita alternatif ibadah yang lainnya. Jadi, dan sebagaimana kita tidak sempat berada di tempat yang sangat mulia itu, di wukuf, tapi ada juga peluang pahala yang besar yang bisa kita dapatkan dengan puasa kita di hari tersebut. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah sering kita terangkan dan dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa puasa hari Arafah maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ketika terjadi perselisihan, perbedaan dalam ru'yatul hilal antara satu tempat ke tempat yang lainnya, maka masing-masing negeri sesuai dengan ru'yatul hilalnya ya, sesuai dengan ru'yatul hilalnya, maka puasa Arafah baginya adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah menurut daerahnya atau menurut negerinya, dan bukan terkhusus terikat dengan wukufnya orang di Arafah. Karena kita, kalau kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, kita harus sesuaikan dengan hari wukuf di sana, maka kita mulai puasa kita, mereka belum wukuf ya, mereka belum wukuf. Kita sudah puasa di sini, mereka di sana masih tengah malam ya, masih tengah malam ya. Dan wukuf itu ba'da zuhur, wukuf itu ba'da zuhur dimulai. Kita buka puasa, mungkin kita sudah buka puasa, mereka baru wukuf ya. Maka tidak terikat dengan persoalan wukuf itu. Dan seandainya dan ya seandainya
ketika tidak ada orang wukuf dalam 1 tahun, puasa Dzulhijjah, puasa Arafah tetap disyariatkan. Ya, seandainya ada pelarangan, ya, karena kondisi wabah umpamanya, ya, kondisi wabah, maka tidak ada wukuf tahun itu seandainya terjadi, maka tetap kita disyariatkan puasa Arafah. Ya, berarti tidak terikat dengan posisi wukuf tersebut, tapi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa 1 hari ini menghapuskan dosa 2 tahun. Yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Dan maksud dari menghapuskan dosa 1 tahun, menghapuskan dosa 1 tahun dan yang lalu dan yang berikutnya adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini kaidah penting, ya, bahwa semua dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan amal soleh, yang dikatakan bahwa amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Siapa yang mengerjakan ini dihapuskan dosa-dosanya. Siapa yang berwudu dosanya dihapuskan. Siapa yang melakukan sholat dosanya dihapuskan. Ya, apa saja. Siapa antara 1 Jumat ke Jumat berikutnya, antara 1 sholat ke sholat berikutnya, semuanya mukaffirat, menghapus dosa semuanya. Yang dimaksudkan khusus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak dihapuskan dengan sekadar, tanda kutip, ya, dengan sekadar melakukan amal-amal soleh saja. Karena dosa besar itu harus ditinggalkan dan kita tobat darinya. Tidak sekedar dengan melakukan amal soleh lalu dosa-dosa besar kita itu terampunkan. Ya, perlu ada tobat nasuha agar dosa-dosa besar itu kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kecil kita itu pun boleh jadi tidak terampunkan disebabkan adanya dosa besar yang menghalangi kita. Makanya dalam riwayat tentang siapa melakukan ini akan diampunkan dosa-dosa kecilnya, dalam riwayat dikatakan idajtunibatil kabair, dengan syarat ditinggalkan dosa-dosa besar. Ya, jadi ini hal yang perlu juga diperhatikan, ya, agar tidak menjadi jalan bagi sebagian orang yang mempermainkan antara dosa dan perbuatan kebaikan. Ya, dia bilang saya telah berdosa, gampang itu, ya, saya akan berbuat kebaikan, hapus lagi dosa saya itu dengan kebaikan yang saya lakukan. Ya, kita katakan bahwa tidak boleh seseorang sengaja melakukan dosa lalu setelah itu dia mengatakan akan menghapuskan dosanya itu dengan kebaikan. Apatah lagi, belum tentu, ya, ini juga penting, ya, belum tentu amalan kita itu bisa diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memahami hadis dihapuskan dosa 1 tahun, ya, itu bagi orang yang mengerjakannya secara sempurna. Dan boleh jadi ada di antara kita yang tidak sampai setahun tapi dosa-dosanya juga diampunkan, tapi tidak sampai sempurna seperti itu. Bukankah sholat berjamaah pahalanya 25 derajat atau 27 derajat? Itu bagi yang sempurna pelaksanakan. Dan ada yang mungkin cuma dapat 23 derajat, ada yang mungkin 22 derajat. Seorang yang sholat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang sholat cuma mendapatkan 1/20-nya saja dari pahalanya. Ada yang cuma 1/10-nya saja. Ada yang dapat sampai 1/2-nya. Dan ada orang yang selesai sholatnya sah, sudah dikatakan telah sholat, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, jadi penyebutan pahala-pahala ini adalah ketika kita mengerjakannya secara sempurna. Maka jangan langsung merasa aman. Ya, ini tentu saja mesti menjadi motivasi bagi kita. Ya, tapi juga jangan merasa aman, apatah lagi untuk mempermainkan. Ya, seperti kadang ada orang, ya, mungkin tidak, tapi boleh jadi ada orang yang antara umroh ke umroh, ya, umroh ke umroh menghapuskan dosa. Ya, sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain. Sholat di Masjid Haram 100.000 kali. Dia hitung semuanya itu, ya, dia hitung semuanya dengan secara cermatnya, ya. Maka dia bilang, ya, 1000 kali saya sholat di tempat saya, berapa tahun itu dibutuhkan? 1000 kali sholat itu berapa tahun? Ya, ya. Dia bilang berarti, ya, tapi mudah-mudahan tidak yang seperti itu, ya. Dia 1 kali sholat di Masjid Nabawi, berarti sudah bisa nanti pulang tidak perlu lagi sholat, ya, begini tahun, ya. Atau dosa saya telah diampuni dengan umroh saya. Itu jika kita bisa melaksanakan secara ideal, ya. Dan inilah yang pentingnya tadi, keikhlasan, ya, keikhlasan. Bahwa kita
terus saja bekerja, dan insya Allah Allah lah yang akan memberikan ganjaran pahala sebaik-baiknya kepada kita. Tapi jangan terlalu perhitungan dengan Allah dalam masalah-masalah yang seperti itu, karena boleh jadi Allah akan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita perhitungkan, dan boleh jadi ketika kita keliru dalam perhitungan yang semacam itu menyebabkan kita tidak memperhatikan kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis tentang puasa Asyura, puasa Asyura. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan juga untuk melaksanakan puasa Asyura. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk puasa Asyura nanti akan ada penjelasan pahalanya di hadis ke-1252, hadis Abu Qatadah. Tadi kita sudah sebutkan pembahasan tentang pahala puasa Arafah dan puasa Asyura, itu hadisnya sama, riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pahala puasa hari Asyura 10 Muharram, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun. Ada beberapa hal yang perlu difahami di sini. Pertama, terkait dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini, puasa tanggal 10 Muharram, ini Nabi kita jelas pernah mengerjakannya. Adapun puasa Arafah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam haji wada, beliau tidak kerjakan. Itu jelas, ketika beliau sedang haji wada, beliau tidak mengerjakan puasa Arafah. Dan ini jadi dalil bahwa disunnahkannya tidak puasa Arafah bagi orang yang sedang haji. Ummu Fadl waktu itu mau meyakinkan beliau puasa enggak pada waktu beliau wukuf, maka disodorkan waktu itu susu, beliau meminumnya sebagai permakluman kepada sahabat dan kepada umatnya bahwa beliau tidak berpuasa pada saat wukuf. Yang ada khilaf apakah beliau pernah puasa Arafah selain hari itu. Itu kan waktu beliau itu haji, dan beliau cuma haji sekali. Bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Berdasarkan hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis Hafsah dan hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat-sahabat tentang bagaimana beliau memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan, dan di antaranya ada hadis yang mengatakan beliau juga puasa 9 hari. Ini dikatakan oleh ulama kita, berarti beliau selain waktu haji, beliau juga pernah mengerjakan puasa Arafah. Waktu haji jelas tidak, tapi selainnya beliau juga pernah mengerjakan puasa Arafah. Adapun puasa Asyura memang beliau pernah kerjakan. Bahkan puasa Asyura ini puasa yang pernah diwajibkan. Puasa Asyura ini puasa yang diagungkan oleh penduduk Madinah, diagungkan oleh kaum Yahudi, diagungkan juga oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah juga. Memang hari yang diagungkan dan orang melaksanakan puasa. Satu kali pernah dalam sejarah pensyariatan Islam, pensyariatan syariat, diwajibkan kepada umat puasa Asyura sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Cuma sekali saja diwajibkan puasa Asyura itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu kewajibannya itu nanti di tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-2 Hijriah. Maka sebelum itu puasa yang disyariatkan adalah puasa Asyura, puasa 1 hari itu. Dan beliau sangat menganjurkan untuk berpuasa. Bahkan kata Rubai' bintu Muawidh radhiyallahu anha, kami mengajarkan puasa Asyura kepada anak-anak kami. Kunna nusawwimu sibyanana, kami mempuasakan anak-anak kami. Kami galakkan puasa bersama-sama, satu rumah semuanya puasa, biar anak kecil kami puasakan, kami ajar untuk puasa, bangun sahur puasa pada hari Asyura. Dan kami buatkan mainan untuk anak-anak kecil kami. Kalau mereka kelaparan, dikasih mainan supaya hilang rasa laparnya.
atau lupa, ya, rasa laparnya sampai dia berbuka, ya, sampai dia berbuka. Kapan berbuka? Kalau anak kecil? Kapan berbuka kalau anak kecil puasa? Ya, puasa itu apa definisi puasa? Menahan dari makan dan minum dan bercampur dengan pasangan kita sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Sejak terbit waktu fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ya, tidak ada bilang sampai ya waktu zawal, ya, sampai waktu zuhur. Ya, itu bukan puasa itu. Ya, cuma latihan insyaallah puasa nanti. Ya. Jadi puasa setengah hari tidak ada dalam peristilahan syariat sebenarnya. Tapi itu sebagai marhala pelatihan saja, tapi belum dikatakan puasa. Jadi kalau caranya Rubai bintu Muawiyah dan sahabat-sahabat dulu buatkan mainan. Kalau sudah lapar dur kasih mainan, ya, bukan kasih makanan, ya. Tapi apakah tidak boleh? Sekali lagi untuk latihan-latihan silahkan, ya, tapi jangan dikatakan bahwasanya alhamdulillah anak saya sudah puasa, ya, setengah hari, ya, tidak ada itu, ya, tidak ada. Bagaikan orang yang mestinya sholat isya 4 rakaat tapi anaknya belum kuat dan 2 rakaat saya dulu, ya, nah, itu tidak sah, ya, sholatnya. Puasa Asyura ini, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Seperti yang kita ketahui, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya kepada penduduk Madinah, ya, lalu mereka mengatakan hada yaumun salih, ini hari yang bagus, hari di mana Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dan pasukannya atau dan pengikutnya kaumnya dari kejaran Firaun dan pasukannya, ya, dan Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya di hari itu. Maka Nabi Musa berpuasa dan disyariatkan berpuasa. Nabi kita SAW sebenarnya sudah pernah puasa juga sebelumnya, ya, tapi beliau menetapkan lagi. Maka kalau begitu nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak, ya, kepada Nabi Musa daripada kalian. Beliau merintahkan para sahabatnya juga untuk berpuasa. Namun ada 2 hal yang penting diperhatikan. Pertama, kenapa sampai puasa Asyura hanya, ya, tanda kutip, hanya menghapuskan dosa setahun. Adapun puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Ini sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan puasa Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun, maka cukup besar perbandingannya. Jawabannya ada 2. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya Imam Ibnu Hajar menyebutkan sesuatu jawabannya, dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 2 jawaban, ya. Satu jawabannya sama dengan jawaban dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tentunya Ibnu Qayyim duluan, ya, daripada Ibnu Hajar. Jawaban pertama, karena menurut Ibnu Qayyim, ini yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwa kalau mau dibandingkan antara Muharram dan Dzulhijjah, lebih afdal Dzulhijjah. Puasa Arafah itu bulan apa? Dzulhijjah. Puasa Asyura bulan Muharram. Dua-duanya bulan haram. Dua-duanya bulan haram, berarti bulan mulia. Cuma kalau mau dibandingkan lagi, menurut Ibnu Qayyim lebih afdal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah ini diapit oleh 2 bulan haram. Sebelumnya bulan Dzulqa'dah, bulan haram juga, dan setelahnya bulan apa? Muharram, bulan haram juga. Adapun bulan Muharram, sebelumnya bulan haram, bulan Dzulhijjah, tapi setelahnya bulan apa? Bulan Safar yang bukan termasuk bulan haram. Berarti di sisi ini memang bulan Dzulhijjah lebih afdal. Sisi yang kedua, pensyariatannya untuk puasa Asyura disebabkan penghormatan dan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang dimenangkan atas Firaun. Berarti kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Adapun puasa Arafah, dia disyariatkan pada hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa, ikhwas sekalian? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Hari kesempurnaan agama ini, kesempurnaan syariat agama ini pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Berarti dia kaitannya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika puasa Arafah kaitannya dengan syariat Nabi Muhammad dan puasa Asyura kaitannya dengan syariat Nabi Musa, maka tentu saja yang lebih afdal Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Musa. Karena itu puasa Arafah lebih besar pahalanya daripada puasa Asyura. Wallahu a'lam. Ya. Itu di antara jawaban ulama kita. Kemudian hal yang lain adalah sebagai penutup hadis Qatadah lagi, Abu Qatadah. Hadis Abdullah bin Abbas setelah itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu ila qabil, kalau saya masih hidup tahun depan, la asumman tasi'. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Saya akan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Muharram. Pernyataan ini beliau sampaikan ketika disampaikan kepada beliau, dilaporkan kepada beliau, dan beliau tahu sebenarnya bahwa kalau kita cuma sekadar puasa Asyura, berarti apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi atau kaum Bani Israel? Ya, apalagi mereka pada waktu itu di Madinah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Rasanya kurang sreg perasaan mereka kalau sama dengan mereka. Ya. Maka untuk penyempurnaan syariat ini perlu ada pembedaan agar tidak terkesan tasyabbuh. Ya. Dan ingat, kalau ada dalil-dalil yang menganjurkan untuk mirip dengan ahlul kitab, itu awal-awal ya. Karena awal-awal Islam ini Rasulullah suka ikut dengan ahlul kitab, berbeda dengan kaum musyrikin Quraisy. Tapi setelah sudah kuat, ya apalagi di Madinah, maka beliau mau menyelisihi sampai kepada ahlul kitab. Bahkan beliau menyebutkan khalifu ahlul kitab. Maka untuk kesempurnaan puasa Asyura kita, beliau mengatakan, kalau begitu tahun depan saya akan puasa lagi, puasa tanggal 9. Saya akan puasa tanggal 9. Dan tentunya beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk puasa lagi tahun depannya. Karena berapa bulan setelah itu, setelah pernyataan beliau wafat ya. Karena ini beliau katakan ini di bulan Muharram dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal, yang cuma 2 bulanan saja beliau wafat, sehingga tidak ketemu tahun depannya. Maka beliau tidak sempat berpuasa, tapi niatan beliau ini, azam beliau sudah dianggap sebagai bagian syariat, anjuran puasa tanggal 9-nya. Cuma ada khilaf ulama kita tentang memahami tanggal 9 ini. Imam Qurtubi dalam kitabnya Mufhim, Imam Qurtubi ini Abul Abbas ya, bukan Abu Abdillah Al-Qurtubi penulis tafsir Qurtubi, tapi penulis syarah Sahih Muslim, Al-Mufhim fi Talkhis Sahih Muslim. Imam Qurtubi mengatakan, berdasarkan hadis ini difahami bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, beliau tidak mau puasa tanggal 10-nya, beliau mau puasa tanggal 9-nya. Berarti beliau mengatakan, la in ishtu ila qabil, kalau saya hidup tahun depan, maka kita ganti, jangan puasa tanggal 10, puasa tanggal 9 saja. Ya, beliau fahami bahwa maksud dari hadis ini adalah la in ishtu ila qabil asmanatasi, bukan menggabungkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10, tapi mengganti puasa 10 menjadi puasa tanggal 9 agar berbeda. Dan pemahaman beliau ini bukan pemahaman yang baru, dan ini dinisbatkan juga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, memahami seperti itu, bahwa bukan mau digabungkan, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin mengganti agar tidak persis sama dengan kaum Yahudi. Maka beliau tidak puasa Asyura, tapi beliau puasa Tasu'a ya, agar beda. Ini salah satu pendapat, tapi pendapat yang lebih tepat yang jumhur ulama kita, ya insyaallah ini yang lebih tepat, bahwa beliau mau untuk menyempurnakan puasa Asyura dan bisa menjadikan berbeda juga ya, kan itu hukum asalnya puasa Asyuranya, dan agar bisa berbeda ditambah dengan puasa tanggal 9 ya, puasa tanggal 9. Dan ini di antara hal yang bisa menguatkannya, walaupun hadisnya dhaif riwayat Imam Ahmad yang mengatakan khalifu al-yahud,
sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berbedalah dengan orang Yahudi, jangan cuma puasa Asyura saja, tapi puasa juga sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya, ini periwayatan Imam Ahmad, namun lemah ya, karena Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lailah seorang perawi yang dihukumi sebagai perawi yang lemah. Tapi bisa menjadi isyarat bahwa sebenarnya maksud berbeda itu bukan mau mengganti hari Asyura-nya, tapi di samping puasa Asyura mau ditambah. Ya, dan tambahan yang lebih tepat adalah sehari sebelumnya. Adapun sehari setelahnya maka hadisnya lemah. Namun sebagian ulama kita mengatakan lebih afdol bahwa puasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Dan ini Ibnu Qayyim pun menyebutkan seperti itu, walaupun sebenarnya hadisnya lemah. Apalagi hadis tadi tidak mengatakan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, mengatakan au yauman ba'dahu. Pilihan, berarti entah 9, 10 atau 10, 11 kalau kita menggunakan hadis ini, itu pun hadisnya lemah. Maka kalau kita mau cukupkan dengan hadis yang sahih, maka kita katakan yang paling baik wallahu alam adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa sehari sebelumnya tanggal 9 Muharram. Ya, sekali ini wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar birruh.